A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma Allah la quwwata illa billah. Masya Allah kullu ni'matin minallah. Masya Allah al khair kulluhu biyad. Masya Allah la yasrifus su'a illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ma zadana illa imanan wa taslima. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, takdiripun Allah Azza wa Jalla, kita sedaya pinaringan nikmat arupi iman, Islam, kesempatan, ugi kesehatan, sehingga saged nglampahi amal ibadah wonten ing lebetipun sasi Dzulhijjah. Mugi-mugi sedaya amal kesainan ingkang sampun sedang ugi badhe kita lampahi sageta dipun terami ugi dipun ridani dening ngarsa dalem Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan ngaji kita di kitab Riyadhus Shalihin sampai pada bab ke-27, yaitu bab ta'zimu hurumatil muslimin wa bayanu huquqihim wasyafaqah alaihim wa rahmatihim. Kalau pada pertemuan yang lalu kita mengkaji beberapa ayat yang dimunculkan oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi di bab 27 ini, maka kali ini kita sampai pada hadis yang pertama di bab 27. Kita cermati hadisnya, akan saya bacakan redaksi Arabnya juga terjemahnya untuk kemudian kita ambil spiritnya untuk kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud meneladani dan menjalankan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa, lan kacerita saking sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala matur sinten sahabat Abu Musa. Qala ngendikan sinten ingkang ngendikan panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun Kanjeng Nabi mekaten, al-mukminu utawi wong mukmin, wong kang duweni iman, lil mukmini marang wong iman kang ada. Jadi dawuh ini nanti memberikan gambaran kepada kita bagaimana alaqah, hubungan antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Kados pundi iku kal bunyani, kaya dene siji bangunan. Jadi mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu diibaratkan oleh Nabi satu kesatuan bangunan. Tegese pripun? Yasuddu, nguataken ba'dhuhu, setengahe al-mukmin, ba'don ing setengah kang weneh. Ini kata kunci yang kemudian menjadi judul utama ngaji pagi ini, yaitu saling menguatkan.
Jadi saling menguatkan. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu yasuddu ba'duhu ba'dun. Saling menguatkan, tidak saling melemahkan. Kalau konteks saat ini misalnya, ya, jadi siapapun saudara kita, apapun posisinya, apapun jabatannya, dan dia memiliki program yang bermanfaat untuk umat, mari dikuatkan, jangan sampai dilemahkan. Ini satu contoh begitu. Nanti kita cermati lebih jauh. Wasabbaka lan jalin sinten kanjeng Nabi tasbik baina asabihi ing dalam antarane piro-piro jari pun kanjeng Nabi. Jadi tasbik itu seperti ini. Jadi menjalin ke apa itu jari-jari beliau. Artinya apa? Beliau memberikan teladan betapa ketika jari-jari ini terjalin dengan kuat, maka akan muncul satu kekompakan yang luar biasa. Baik, kita ambil beberapa pelajaran penting dari hadis yang kita cermati, hadis yang singkat kali ini. Yang pertama, memang di sini menunjukkan hubungan mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Muncul pertanyaan, apakah tidak ada sikap yang indah antara mukmin dengan ghairu mukmin, atau dalam bahasa dalam hidup berbangsa dan bernegara dengan non muslim? Maka kita jawab tetap ada. Kalau kita baca Quran, yaitu selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap orang yang paham tentang tafsirnya akan sadar bahwa Ar-Rahman, Ar-Rahim ini wujud kasih sayang yang menyeluruh. Jadi kalau Ar-Rahman itu secara umum, kalau Ar-Rahim secara khusus. Maka para kiai, para ulama itu ketika mengartikan Ar-Rahman, kang moho welas ase marang wong mukmin lan wong kafir ing dalem dunya. Sementara Ar-Rahim kang melas ase marang wong mukmin itu kasih sayang yang menyeluruh siapapun itu, ya, baik dia seagama dengan kita maupun beda akidahnya dengan kita. Kalau Ar-Rahim itu sifatnya khusus. Ini berarti bahwa mukmin itu sebagai wujud nyata imannya identik dengan akhlakul karimah. Sekali lagi, mukmin itu harus terwujud dengan akhlakul karimah. Tidak cukup dengan sebuah keyakinan yang terpatri di dalam hatinya, tetapi harus terwujud dalam akhlakul karimah. Secara umum, kalau kita cermati di dalam hadis yang lain, dalam hubungan sama manusia, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah, wujudkan satu bentuk nyata, yaitu akhlakul karimah, an-nasa, kepada seluruh manusia, bikhulukin hasanin. Ini dalam konteks hubungan sesama manusia. Akan tetapi bahkan kalau kita cermati dalam ayat Al-Quran, tidak hanya mukmin itu berbuat baik kepada sesama umat manusia, bahkan untuk seluruh alam lingkungan. Maka di situ kita jumpai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi sekali lagi, hadis yang kita baca itu tidak berarti mukmin itu hanya baik kepada mukmin saja.
Tetapi sebenarnya kalau kita kaitkan dengan ayat yang lain, dengan hadis yang lain, mukmin itu menampilkan akhlak yang indah kepada seluruh makhluknya Allah Ta'ala, kemudian kepada sesama manusia, wabil khusus kepada sesama mukmin. Nah, secara khusus kita cermati kali ini yaitu hubungan secara mukmin. Memang ada beberapa orang oknum yang berpandangan bahwa cukup orang itu sholat, berzikir, kemudian tidak berinteraksi dengan orang lain, yang penting dia baik. Tetapi pendapat ini dimentahkan. Memang ketika dia berbuat baik itu tidak salah. Akan tetapi ketika dia tidak punya peran yang baik di tengah-tengah masyarakat, maka ini keimanannya itu belum sempurna. Makanya mukmin itu tidak egois. Mukmin itu selalu peduli kepada lingkungannya. Ada satu hadis yang akan saya bacakan di kesempatan kali ini menguatkan kajian kita. Ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, ada dari riwayat Yahya bin Wathab an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'min alladhi yukhalidun nas wa yasbiru ala adahum a'zamu ajran min alladhi la yukhalidun nas wa la yasbiru ala adahum. Mukmin yang dia berkumpul di tengah-tengah manusia, tentunya dengan dinamika yang ada, dia selalu berusia. Mungkin ada hal buruk yang ia terima oleh Nabi, a'zamu ajron, banyak pahalanya, minalladzi la, yang tidak bercampur banyak, dan dia tidak sabar atas perilaku buruk mereka. Dengan kata lain, kalau ada yang hanya berdiam diri di rumah, dia tidak melakukan amal apapun yang nyata untuk segenap umat manusia, terlebih sesama kaum mukmin, ini sangat jauh pahala yang diraih dibandingkan dengan seorang mukmin yang dia ikut terjun di tengah-tengah masyarakat dan berikan satu sumbangsih yang bermanfaat untuk umat. Makanya hadis ini menekankan kalau kita sebagai seorang mukmin harus peduli kepada mukmin yang lainnya. Jadi sebenarnya peduli kita kepada manusia yang lain, kepada alam lingkungan, terutama kepada sesama mukmin. Jadi harus muncul kepedulian yang nyata. Karena apa? Satu kaidah yang harus kita pegang, al-muta'addi afdalu minal qasir. Ibadah yang dirasakan manfaatnya oleh banyak orang itu lebih banyak pahalanya dibanding ibadah yang manfaatnya hanya dirasakan untuk diri kita sendiri. Kemudian kita cermati lebih jauh dari hadis yang kita baca di pagi hari ini tadi. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'dhuhu ba'don. Ini ada kata yasuddu. Kalau kita kaji secara bahasa, yasuddu artinya menguatkan, tetapi lebih dari itu, dari kajian ilmu sorof, yasuddu itu fi'il mudhari. Jadi fi'il madinya syadda yasuddu. Artinya apa? Dalam kajian ilmu bahasa, fi'il mudhari itu punya arti istimror. Istimror itu artinya sedang dan akan, atau dengan kata lain terus menerus. Kalau kita cermati dalam Al-Quran, banyak sekali
sifat karakter mukmin itu menggunakan fi'il mudhari. Berarti terkandung pesan karakter yang dimiliki oleh mukmin itu ojo kadang-kadang, tapi harus terus dimunculkan. Jadi misalkan ya, enggak usah jauh-jauh ketika kita membaca 5 ayat permulaan surah Al-Baqarah itu menggunakan fi'il mudhari semua. Jadi misalnya karakter orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi itu menggunakan fi'il mudhari. Berarti apa? Mukmin itu jangan hanya suatu ketika iman kepada yang gaib, tapi terus-menerus iman kepada gaib itu dibawa kemana-mana. Jadi iman terhadap yang gaib itu senantiasa terpatri kuat dalam hatinya. Ini insya Allah selamat. Muncul rasa malunya, muncul satu motivasi yang terbaik. Karena apa? Iman kepada yang gaib itu selalu ada. Kemudian wa yuqimunas shalah. Di situ terus-menerus berusaha untuk mendirikan sholat. Artinya melakukan sholat zahir dan batinan terus-menerus. Tidak hanya ketika dilihat orang, tapi juga pada saat sendirian. Kemudian di ayat berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ada yu'minuna, itu juga fi'il mudhari. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun. Itu juga fi'il mudhari. Artinya apa? Mukmin itu dalam melakukan kebaikan itu harus terus-menerus, istimror. Jadi jangan sampai ada muncul kebosanan, ada muncul futur lemah di dalamnya. Makanya hadis ini menggunakan redaksi fi'il mudhari, yasuddu ba'dhuhu ba'dhan. Jadi mukmin itu artinya apa? Senantiasa dan terus-menerus saling menguatkan satu sama lain. Jadi menguatkan. Dalam kalau kita cermati di surah Ali Imran ayat 134 itu disebutkan salah satu karakter mukmin itu adalah alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Nah, di situ menggunakan kata kunci terus-menerus infak fisarok di waktu lapang, wadorok dan di waktu kesulitan. Jadi ini ada waktu, ada kondisi istimror terus-menerus. Maka dalam kondisi saat ini misalnya, jadi dalam kondisi kita ini kecukupan, ayo kita membantu sesama. Dalam kondisi kesulitan seperti saat ini, ayo pun harus tetap membantu kepada sesama. Artinya apa? Menilik kata fi'il mudhari di sini, apapun kondisinya, mukmin harus tetap peduli kepada sesama. Ada satu kisah yang sangat istimewa yang ada dalam hazanah para sahabat radhiyallahu anhum. Ini terjadi pada masa Nabi, yaitu pada saat perang Uhud ya, pada saat perang Uhud. Di mana selepas perang Uhud, jadi selepas perang Uhud, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an itu inspeksi, jadi mencari adakah sahabat yang masih hidup di Bukit Uhud itu. Ternyata apa? Betul di situ. Jadi datang ke sana dengan beberapa sahabat ke situ membawa air. Mungkin ada yang bisa ditolong, ya, ada yang bisa ditolong. Kemudian sesampainya di Bukit Uhud, sahabat Umar mendengar teriakan air, 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 begitu. Akhirnya beliaunya bersegera menuju ke tempat suara itu. Dan memang betul, ada seorang pejuang Muslim yang dia terluka parah dalam kondisi butuh air itu. Lah, ketika sahabat Umar hendak berjongkok memberikan minuman itu kepadanya, ternyata nun jauh di sana ada lagi teriakan. Apa? Yaitu air, air, air. Maka ini pejuang Muslim ini menyatakan, mohon maaf, aku memang butuh air itu, tapi mungkin saudaraku yang ada di sana itu lebih membutuhkannya. Akhirnya itu seperti dia memaksa, tolong saudaraku yang ada di sana dahulukan berikan air, baru engkau berikan air itu kepada aku. Akhirnya betul, sahabat Umar ini dengan berat hati menuju kepada orang yang kedua. Sampai di orang yang kedua,
Ternyata apa? Air mau diberi air, muncul lagi suara yang ketiga, air. Maka orang yang kedua ini pun bilang yang sama, tolong, aku memang butuh air, tapi yang di sana mungkin jauh lebih membutuhkannya. Akhirnya sahabat Umar berdiri lagi menuju ke suara yang ketiga. Akan tetapi takdir Allah Ta'ala pada saat disampai yang ketiga itu ternyata dia sudah meninggal dunia. Menuju ke tempat yang kedua juga sudah meninggal dunia. Sampai yang pertama juga sudah meninggal dunia semuanya. Artinya apa? Bisa ambil pelajaran penting bahwa begitu kuatnya Allahu anhum dalam rangka apa? Isar, yaitu saling mementingkan saudaranya dibandingkan dirinya sendiri. Jadi kekompakan yang luar biasa. Memang antara kaum Ansor dan Muhajirin yang dipersaudarakan oleh Nabi ini terjalin hubungan yang sangat hebat, yang sangat kuat, yasuddu ba'duhum ba'don, sehingga terjadilah masa keemasan Islam pada periode Madinah. Maka yang terakhir dari kajian kita di pagi hari ini adalah segala hal yang menjadikan hubungan di antara umat Islam itu rapuh, menjadikan umat Islam itu tidak kuat, mari kita hindari karena Allah. Apa? Di antaranya adalah yaitu informasi yang tidak benar. Jadi ini seringkali adu domba dari sana sini, kemudian dibalut informasi yang luar biasa. Ini menjadikan umat Islam terpecah belah. Maka umat Islam harus selektif, harus benar-benar memiliki tradisi tabayun, klarifikasi yang kuat, sehingga apa? Tidak mudah mengikuti arus informasi yang ada, tapi selalu memberikan check and recheck. Jadi melakukan satu tradisi penelusuran untuk sebelum menelan informasi yang ada, apalagi menyebarkan kepada yang lainnya. Yang kedua, supaya tidak rapuh atau saling kuat menguatkan di antara kita, maka di sini harus disuudzon. Jadi berburuk sangka kepada saudara sesama mukmin. Tapi suudzon itu dilarang oleh agama kita. Jadi insya Allah kalau orang itu mukmin, insya Allah imannya itu akan mendorong perilakunya untuk menjadi yang lebih baik. Maka menghadapi siapapun, jangan munculkan suudzon yang pertama, tapi munculkan husnudzonnya. Kemudian yang ketiga, supaya terjalin kuat, ya, supaya terjalin kuat hubungan di antara sama mukmin dan tidak sampai terpecah belah, hendaknya kita saling kokoh di dalam berdoa, saling mendoakan di dalam keseharian kita. Jadi di dalam Al-Quran kita diajari wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini sebenarnya lengkapnya rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Jadi di sini di Al-Hasyr ayat 10, jangan jadikan hati kami ini ghillan. Ghillan itu hikdan, dendam, benci kepada lilladzina amanu, terutama kepada sesama mukmin. Rabbana innaka raufur rahim, sesungguhnya engkau zat yang maha mengasihi kepada hambanya. Dari situ insya Allah kalau kita cermati betul dan kita amalkan betul, insya Allah akan muncul yang luar biasa. Sekali lagi, rukun saja tidak cukup, tapi harus kompak supaya terjalin persaudaraan yang indah di antara sesama kita. Maka mudah-mudahan kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga dengan kekompakan ini kita bisa melalui musibah yang ada dengan indah, insya Allah.
kami sampaikan terima kasih kepada beliau Al-Ustadz Muhammad Ali Misbahul Munir. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada jamaah yang mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo bisa langsung saja atau bisa menulis di kolom chat. Terima kasih. Assalamualaikum, ya Munir. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Admin. Saya mau menanyakan, jadi kalau saya mendengar ceramah pagi ini memang sesama muslim itu harus saling menguatkan. Jadi rasanya itu adem kalau saling menguatkan itu. Apalagi kalau doa-doa di setelah sholat, doa bersama itu ada doa saling menguatkan, katanya kok jarang sekali kita dengar gitu deh. Apalagi selama ini kan kita malah sering mendengar kalau sesama pemimpin umat itu saling ya menjelek-jelekkan satu dengan lainnya gitu loh. Terus untuk yang orang-orang seperti kita ini bagaimana sikap kita, Nyai Munir, kalau seperti itu, Nyai Munir? Kalau orang yang paham saling menyalahkan itu gimana? Dan di doa yang sering diucapkan pun jarang sekali kita dengar kalau kita itu harus saling menguatkan gitu, apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Itu aja ya Munir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi al-ittihadu asasun najah. Kekompakan itu akan dasar kita sulit untuk bisa kita atasi sendirian. Maka mari kita bersatu bersama untuk kompak, ya. Pemahaman itu menjadi sangat penting. Satu contoh di dalam Al-Qur'an yang saya yakin semua umat Islam ini kenal dengan ayat ini karena selalu dibaca. Apa? Wailul likulli humazatin lumazah. Jadi celaka, ada yang mengartikan neraka wel bagi orang yang suka mencela dan suka mengumpat. Yaitu di situ. Jadi ini saja kalau dipegang, insya Allah dia akan mengatur lisannya dengan baik. Tidak berani mencela siapapun itu orangnya. Makanya di dalam hadis yang lain, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Jadi mencela saudara sesama mukmin itu merupakan perbuatan yang fasik. Apalagi memeranginya, itu bisa menjatuhkan dirinya pada perbuatan yang kufur. Makanya ini terus-menerus harus terus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari, terus kita berikan pemahaman dengan cara yang baik kepada keluarga kita minimal dan orang-orang yang ada di sekitar kita bahwa Islam, wujud nyata Islam dalam keseharian itu tidak hanya hubungan yang secara vertikal kepada Allah bagus, tetapi harus wujud nyata secara horizontal kepada semua makhluk ciptaan Allah, kemudian kepada sesama manusia, wabil khusus sesama mukmin. Apalagi kita jumpai di dalam Quran surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun. Sering saya sampaikan di sini, menurut analisa Asy-Syaikh Fakhruddin Ar-Razi dalam karya tafsirnya Mafatihul Ghaib, ada perbedaan yang prinsip antara kata ikhwatun dengan ikhwanun. Ikhwanun itu adalah saudara seagama. Jadi dasar mufradnya sama. Akhun itu saudara. Nanti jamaknya ikhwanun. Makanya muncul ikhwan akhwat. Tetapi kalau ikhwatun itu adalah saudara seayah seibu. Nah, di dalam redaksi Al-Hujurat ayat 10 itu disebutkan innamal mu'minuna ikhwatun, bukan innamal mu'minuna ikhwanun. Jadi secara bahasa harusnya ikhwanun, tetapi diksi kata di situ adalah ikhwatun. Maka menurut ulama terkandung pesan
kita perlakukan saudara kita sesama mukmin itu seperti memperlakukan saudara seayah dan seibu. Begitu kuatnya harusnya persaudaraan di antara kita, terutama sesama mukmin. Maka tidak boleh patah semangat, minimal diri kita di dalam salat tadi ya, supaya hati ini tidak ada kebencian kepada sama mukmin, maka doa tadi hendaknya juga kita biasakan. Sekali lagi Al-Hasyr ayat 10. Jadi kata kuncinya di situ, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wallahu a'lam. Matur nuwun, Nyai. Baik, terima kasih atas jawabannya Yai dan juga atas pertanyaan dari Pak Heri. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada jamaah yang lain, mungkin ada pertanyaan. Ada tambahan sedikit bisa? Silakan Pak Fakih. Tadi kan dikatakan kok kita ini jarang mendoakan sama Muslim gitu ya. Ini Pak Heri itu kalau khutbah di kampung-kampung dengan mengikuti pakemnya doa itu banyak. Seperti salah satu yang dikutip Kiai Mas Bakul Munir tadi kan itu dibaca dalam khutbah itu. Juga Allahumma shalli alal muslimin dan sebagainya itu doa khutbah yang pakem yang dikerjakan oleh khotib-khotib kampung itu doa semua, doa persatuan Islam, kemudian kejayaan Islam, terus kemudian keselamatan sesama Muslim dan sebagainya. Jadi hanya doanya orang modern ini kadang-kadang yang ngarang sendiri, tidak seperti itu. Tambahan saja. Menurut turun. Dongane aneh-aneh. Di samping itu Pak Fakih, bisa jadi yang mengamini doa ini tidak paham, ya, tidak paham. Jadi kalau paham redaksi doa yang dibaca ketika khutbah Jumat tadi, insya Allah luar biasa di situ. Misalkan Allahumma alif, ya, jadi satukan. Jadi antara umat Islam ini itu sudah jelas di situ. Kemudian berikan pertolongan. Jadi kepada pemimpin kita untuk bisa menjalankan kebijakan dengan baik. Itu kadang tidak tahu, ya, tidak tahu artinya, atau tahu tapi pada saat berdoa terus tidur. Karena memang pada saat khutbah Jumat itu waktu yang paling nikmat untuk tidur, kelihatannya begitu ya. Makanya ini terus perlu kita adakan edukasi sehingga sebenarnya banyak motivasi buat kita untuk saling menguatkan satu sama lain. Ngerti? Ada cerita ini, Kiai. Di Cina. Ini cerita ketika Cina cerita. Dulu ketika para sahabat pertama kali ke Cina, itu kemudian mendirikan komunitas itu Jumat dan sebagainya, mendirikan masjid Jumatan, terus kemudian puasa Ramadan dan sebagainya dilakukan bersama-sama. Nah, ada orang yang tidak senang itu menuduh para sahabat dan jamaahnya itu menyiapkan pemberontakan pada raja. Nah, kemudian raja itu mengirim mata-mata yang ngerti bahasa Arab untuk datang ke tempat masjidnya orang. Mereka mengatakan yang menuduh itu orang-orang Islam itu kalau siang hari bermalas-malasan di masjid waktu Ramadan, jadi puasa. Kalau berdoa tidak karu-karuan dan sebagainya. Nah, ketika mata-matanya yang ngerti bahasa Arab tadi mendengarkan doanya imam itu pada saat Jum'ah, yang antara lain adalah mendoakan pemimpin negeri yang ditempati. Nah, itu akhirnya memberitahu pada raja Cina, terus kemudian raja Cina itu malah mendirikan masjid yang sampai sekarang ada di Beijing, itu masjid tertua. Itu katanya ceritanya begitu. Nah, ini tambahan cerita saja. Oke, matur nuwun. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Fakih. Untuk selanjutnya dipersilakan jamaah yang lain mungkin.
Ada yang ingin bertanya lagi? Kita wis kan sing takon ri. Sepertinya sampun boten wonten Pak Kiai niki. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada beliau Ustaz Ali Misbahul Munir untuk memberikan doa kepada kita semua. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfad ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan 'ajilan ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Qatul majlis subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Yai. Matur nuwun Pak Yai. Matur nuwun Mas Admin. Alhamdulillah telah kita lalui bersama kajian subuh pada pagi hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Al-Ustaz Ali Misbahul Munir. Terima kasih juga kepada seluruh jamaah Masjid Manarul Ilmi ITS yang telah hadir pada pagi hari ini. Disampaikan kepada seluruh jamaah, insya Allah kajian rutin pada subuh Masjid Manarul Ilmi dilaksanakan setiap hari dengan link Zoom yang sama pada pagi hari ini. Dan juga insya Allah kajian ini akan disiarkan melalui YouTube. Terima kasih. Saya mohon maaf bila terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Saya akhiri wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma Allahumma sholli alaihi